Ya, apa yang akan kita sampaikan di sini adalah bahwa kecerdasan artifisial itu perkembangannya sangat luar biasa ya. Bahkan ada anggapan gitu bahwa nanti akhirnya kecerdasan buatan yang itu diciptakan oleh manusia itu bisa menyingkirkan manusia sebagai penciptanya begitu ya. Nah, yang pertama adalah ada kecerdasan artifisial, ada kecerdasan buatan, ada kecerdasan alami. Kecerdasan alami itu milik kita ya. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan segala kelebihannya. Salah satunya adalah kita mempunyai kecerdasan alami. Sedangkan kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang diberikan oleh manusia sebagai orang yang menciptakan mesin tersebut, orang yang menciptakan program tersebut. Supaya apa? Supaya dia bisa bekerja, supaya dia bisa bertindak seperti manusia. Bahkan kalau bisa tanpa ada campur tangan manusia, dia sudah bisa belajar sendiri, dia bisa berpikir sendiri, dia bisa mengambil keputusan sendiri, dan sebagainya. Ya, AI, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan, atau kecerdasan artificial, sekarang banyak orang menyebutkannya sebagai kecerdasan artificial. Itu apa sih gitu ya? Kalau teman-teman menuliskan di mesin pencari, sangat banyak yang sangat banyak dokumen yang menjelaskan terkait apa itu kecerdasan artifisial, bagaimana sejarahnya, dan lain sebagainya. Nah, secara umum itu mengatakan bahwa jika suatu mesin atau suatu program itu dapat melakukan tugas tanpa campur tangan manusia, maka mesin itu, sistem itu, program tersebut di dalamnya tertanam kecerdasan artifisial. Ya. Kecerdasan artifisial sendiri itu bidang ilmu yang sangat luas, sangat banyak sekali disiplin-disiplin ilmu yang ada di dalam kecerdasan artifisial. Yang sangat populer adalah machine learning. Ya. Selain itu apa? Ada natural language processing, ada expert system, ada jaringan saraf tiruan, gitu ya. Ada computer vision, gitu ya. Jadi sekarang era semuanya serba sensor, gitu ya, serba IoT. Tentu saja ini dengan sendirinya mendorong AI ini akan semakin maju. Di layar ini teman-teman bisa memperhatikan infografis ya. Jadi mulai kapan sih AI itu banyak orang mempelajarinya ya. Jadi sebenarnya pemicu utamanya adalah ketika tahun 1950 ditemukannya mesin Turing ya. Setelah itu orang semakin banyak meneliti, mengembangkan terkait dengan kecerdasan yang diinspirasi dari penemuan mesin Turing itu. Nah, semakin berkembang itu ketika tahun 1955. Itu setelah itu setiap tahunnya itu pasti ada karya-karya fenomenal yang bisa mewakili di masing-masing tahun tersebut ya. Misalkan ya atau teman-teman tadi lahir tahun berapa? 2001 ya. Rata-rata 2001. Nah, di 2011 itu kan heboh dengan adanya Siri. Teman-teman pernah mencoba Siri? Jadi kita bisa itu semacam asisten ya. Dia bisa mengingatkan kita, dia bisa kita suruh, dia bisa kita minta memutarkan lagu gitu dan lain sebagainya. Nah, misalkan di tahun 2011 itu muncul Siri gitu ya. Di tahun 2014 muncul Alexa gitu ya. Di tahun 2016 muncul Tai. Teman-teman tahu nggak Tai? Itu happening banget itu. Yang suka mainan Twitter. Nah, ini teman-teman tuh bukan eranya Twitter ya. Eranya apa? Eranya TikTok. Ya enggak? Twitter masih main, Bu. Masih main ya? Oke, Mas Fernando. Oke, berarti Mas Fernando masih menjumpai Tai pada saat itu. Tai itu apa, Mas Fernando? Kalau itu nggak tahu, Bu. Jadi itu semacam chatbot. Jadi chatbot yang ada di Twitter. Oke, chatbot Tai itu yang bikin Microsoft. Oke, dalam waktu sekian jam itu si Tai ini sudah bisa maki-maki. Si Tai ini sudah sangat rasis gitu ya. Dia ngomongin tentang ras warna tertentu gitu. Dia ngomongin tentang etnis tertentu begitu ya. Mengapa dia bisa seperti itu ya? Kalau dari sisi berpikir, dari sisi belajar dia bisa belajar. Buktinya apa? Buktinya dia bisa dikasih pengguna bisa mengajak dia ngobrol, dia bisa menanggapi obrolannya. Tetapi masalahnya obrolannya tanggapan dari T itu sangat rasis.
Mengapa demikian? Karena Tai itu belajar dari mana? Tai itu belajar dari semua dokumen yang ada di internet. Nah, dokumen-dokumen yang dia pelajari itu didominasi oleh ujaran kebencian, gitu ya, didominasi oleh makian, didominasi oleh hoax, gitu ya, sehingga dia belajar dari itu. Jadi sistem cerdas itu dia cerdas karena belajar. Masalahnya adalah bahan baku belajarnya seperti apa, gitu ya. Jadi dia belajar dari bahan yang sudah tersedia. Nah, bahan yang sudah tersedia itu kualitasnya seperti itu. Oleh karena itu ketika dia belajar dari situ, dia menyimpulkan dari situ, maka tanggapan yang dia berikan itu bisa jadi akan mengagetkan banyak orang. Nah, contohnya adalah Tai. Nah, ini adalah salah satu perkembangan dari kecerdasan buatan yang dari era ke era akan semakin mencengangkan, gitu ya. Jadi gini, kecerdasan buatan itu kan manusia yang membuat, ya. Bahkan kecerdasan buatan itu kadang bias, gitu ya. Kadang mempunyai kecenderungan. Itu karena apa? Karena pesanan bisa jadi. Data yang disediakan ya hanya mempunyai kecenderungan di satu sisi, gitu ya. Jadi misalkan dia diminta untuk mengenali objek yang ada di gambar tersebut. Dia hanya bisa mengamati objek-objek yang berkulit putih misalkan. Karena apa? Karena dia belajar dengan bahan baku itu. Ketika ada objek dengan data yang tidak tersedia dalam pengetahuannya, dia tidak akan mengenali. Nah, kadang-kala memang itu itu dikondisikan, bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, bidang kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu kalau kita petakan, itu di sini ada dua ilustrasi. Yang pertama diilustrasikan sebagai sebuah pohon, di mana pohon itu banyak cabangnya. Oke, di mana pohon itu akhirnya punya badan yang kokoh gitu, punya akar-akar yang kuat. Nah, di mana setiap dahan itu mencerminkan suatu topik tertentu, badannya demikian juga terkait dengan akar-akarnya. Nah, pohon ini cabangnya akan semakin bertambah, ya. Jadi pohon ini dikeluarkan pada tahun sekian. Nah, sekian tahun berikutnya bisa jadi bentuk pohonnya sudah seperti ini lagi, ya. Karena apa? Karena pengetahuan itu akan semakin berkembang. Pengetahuan itu tidak stagnan. Pengetahuan akan selalu bertambah, gitu ya. Dan percepatannya luar biasa, apalagi di bidang kita, ya, di bidang komputer, di bidang IT, di bidang teknologi informasi, kaitannya dengan kekuatan AI ini perkembangannya sangat luar biasa. Dibandingkan dengan bidang kecerdasan artifisial yang divisualkan menggunakan pola rantai yang ada di sebelah kanannya. Antara yang pohon dengan yang rantai itu ada yang berbeda penyebutannya. Ya, bisa jadi karena pada saat pohon ini divisualkan belum muncul topik penelitian tersebut. Nah, kemudian setelah perkembangan penelitian banyak ilmu-ilmu yang muncul baru dari ranahnya AI itu sendiri, ya. Tapi secara umum ada computer vision, ada pemrosesan bahasa alami. Pemrosesan bahasa alami ini seperti ini, teman-teman. Pada saat ini kita berkomunikasi pakai bahasa alami, yaitu bahasa manusia, bahasa Indonesia, ya. Bahasa alami yang kita gunakan itu lisan. Tetapi bahasa alami sendiri basisnya tidak hanya lisan, ada yang tertulis, ada yang bentuknya gambar, kemudian bahasa alami bisa juga bahasa isyarat. Mungkin ada teman-teman kita yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa alami isyarat dan lain sebagainya. Kita bahasa Indonesia, bahasa alami yang lain tentu saja aspek linguistiknya berbeda. Bahasa Inggris, bahasa Cina dan lain sebagainya. Pemrosesannya butuh tahapan yang berbeda. Karena apa? Karena konteksnya berbeda. Ya, kemudian adalah otomatisasi, ada pemroses pemahaman pengucapan, jadi pengenalan ucapan, pengenalan gambar, kemudian robotika, logika samar, sistem pakar dan lain sebagainya. Nah, kecerdasan buatan sendiri tidak akan bisa berkembang kalau dia sendirian. Oleh karena itu dia butuh bidang-bidang ilmu yang lain. Jadi butuh ilmu manajemen, butuh ilmu teknik komputer, teknik elektro, filsafat, psikologi, linguistik dan lain sebagainya. Jadi apa artinya? Artinya masalahnya itu bisa jadi bukan masalahnya kita orang komputer.
masalahnya orang kedokteran misalkan, masalahnya orang ekonomi misalkan, tetapi kita sebagai orang komputer itu menawarkan solusi dengan pendekatan, salah satunya adalah pendekatan kecerdasan artificial, ya. Oleh karena itu, karena masalahnya bukan kita yang punya, tentu saja kita perlu menggandeng pakar di bidang ilmu yang akan kita bantu mendapatkan solusi terbaiknya. Ya, jadi misalkan teman-teman membangun sebuah sistem cerdas yang bisa menerjemahkan, misalkan ya, bahasa Arab ke bahasa Cina, misalkan. Tentu teman-teman tahu tahu konsepnya, teman-teman tahu teknologi di balik itu. Tetapi teman-teman butuh orang yang paham linguistik bahasa Arab, butuh paham yang linguistik bahasa Cina dan sebagainya. Oleh karena itu harus gandeng orang lain, ya. Oke. Kemudian kalau psikologi contohnya gimana? Misalkan teman-teman menprofil. Jadi tadi misalkan cuitan-cuitan yang ada di Twitter. Secara umum dari bulan Agustus sampai bulan September misalkan tahun 2021, orang itu beropini apa ya tentang vaksinasi di Indonesia? Berapa yang sentimennya itu positif, berapa yang sentimennya itu negatif, berapa yang sentimennya netral, maksudnya dia nggak pro, nggak kontra juga. Nah, itu kita butuh orang-orang yang paham terkait dengan karakter manusia, terkait dengan pengelompokan sentimen dan lain sebagainya, ya. Jadi kita tidak mungkin sendirian, tapi kita pasti harus menggandeng bidang ilmu yang lain, ya. Nah, yang di sebelah kanannya itu ada pengembangan yang berikutnya, yaitu chatbot misalkan, ya. Ada pengembangan yang berikutnya misalkan adalah pengenalan pola dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau ada NLP masuk sini, jadi teman-teman bisa lihat antara yang kiri dengan yang kanan ada beberapa perbedaan. Perbedaan itu bukan suatu beda yang kemudian salah satu baik atau enggak gitu, ya. Tetapi yang sebelah kanan adalah merupakan perkembangan dari yang di sebelah kiri. Ya, sistem cerdas. Sistem cerdas itu adalah sistem yang dibangun agar dia mempunyai kemampuan seperti manusia yang menciptakan, ya. Mampu ngapain? Dia mampu belajar, ya. Mampu ngapain? Dia mampu berpikir, dia mampu bertindak, dan dia mampu beradaptasi, ya. Jadi kalau ada tambahan ilmu baru, misalnya ilmu baru belum tentu yang memberikan adalah yang menciptakan, tetapi ilmu baru itu bisa jadi ketika dia berinteraksi dengan orang lain misalkan, ya. Nah, dengan apa? Dasarnya adalah dengan penerapan-penerapan metode-metode atau algoritma-algoritma yang ada di dalam kecerdasan artificial. Dan tentu saja karena ini adalah basisnya adalah komputer, tentu saja ini didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Ya, ini contoh-contohnya teman-teman. Misalkan adalah image processing. Jadi kita akan memproses citra gitu, ya. Misalkan dari foto tumpukan tomat itu misalkan akan dikenali berapa yang sudah matang gitu misalkan, berapa yang mentah, berapa yang busuk misalkan, ya. Atau sekarang perkembangan pertanian itu kan luar biasa, ya. Ada pertanian cerdas. Jadi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian mengimplementasikan drone untuk monitoring kondisi perkebunan. Jadi dari drone itu kemudian terpindai, misalkan pisang gitu, ya, mana pisang yang sudah matang gitu, ya, mana pisang yang sehat misalkan, mana yang butuh perawatan lebih lanjut dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya di sini adalah steganografi. Jadi misalkan ada sebuah citra, kemudian ini banyak diulas di keamanan, ya, di keamanan data, ya. Jadi ada pesan yang akan kita sampaikan dan itu kita titipkan, kita sisipkan, kita sembunyikan di dalam sebuah citra misalkan. Oke, image processing yang berikutnya apa teman-teman? Teman-teman dulu pernah beberapa waktu yang lalu pernah fenomenal, ya, aplikasi face app, ya, yang misalkan teman-teman masukkan foto gitu, kemudian akan dikembalikan foto yang diprediksi ketika tua nanti seperti apa begitu, ya. Nah, itu kan juga salah satunya image processing. Atau misalkan gini, ketika mesin ini di training datanya adalah data saat ini. Kemudian mesin ini akan digunakan untuk mengenali
objek-objek yang kemudian dimasukkan baru misalkan ya. Bisa nggak ngenali orang kembar? Bisa nggak ngenali orang yang kondisinya sudah tidak seperti ketika kondisi data dia diinputkan misalkan dan lain sebagainya. Jadi salah satu cabang yang ada di kecerdasan artificial di sini adalah image processing. Yang berikutnya adalah face recognition. Ya, jadi pengenalan wajah. Teman-teman terakhir kuliah luring itu kapan? Sekarang semester 5 ya. 2010. Udah lama, Bu. Semester 2 awal, Bu. Semester 2, Semester Bu. 2 awal, Ya, terakhir. oke. Februari. Sorry. Presensinya pakai apa? QR code, Bu. Pakai QR code sama scan card apa sih, Bu? KTM tuh. Yang di Oke, depan. scan kartu mahasiswa ya. G. Oke. Kelemahannya apa ya? Bisa nitip ya? Bisa. Bisa nih. Bisa, Bu. Bisa. Bisa sih, Bu. Sangat bisa. QR code ini juga saya yakin kok yang tadi presensi di Amikom One dengan yang sekarang join jumlahnya berbeda, ya nggak masalah. Saya tidak pernah memperhatikan presensi sebagai faktor penilaian ya. Jadi mahasiswa mau join itu saya sudah senang sekali, luar biasa. Dulu pernah nggak ngalamin yang pakai sidik jari? Kalau sidik jari nggak mungkin bisa. Pernah, Bu. Sidik jari bisa nitip nggak teman-teman? Enggak, Bu. Enggak. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya, oke. Nah, Lindungi jarinya. bisa juga loh direplika gitu ya, ditempel di suatu stiker gitu ya atau plastik gitu ya, coba ya, kemudian nanti dikenalin gitu. Oke, atau yang paling mungkin paling sulit untuk bisa diakali, ini mahasiswa itu kan orang-orang yang sangat kreatif untuk bisa mensiasati kondisi gitu ya. Misalkan kalau di Amikom itu setiap kelas ada CCTV-nya kan ya. Nah, dari CCTV tersebut itu dioptimalkan kebermanfaatannya. Jadi teman-teman tinggal duduk manis di kelas, kemudian CCTV itu yang akan mengenali siapa saja yang sudah berada di kelas, dia akan terekod datanya di aplikasi Amikom One misalkan ya. Sehingga, nah tantangannya apa? Tantangannya ini, kan ada beberapa mahasiswa di Amikom yang mahasiswa kembar berada dalam satu kelas. Kalau beda kelas bisa jadi bisa dimintain tolong untuk masuk ke kelas yang lain begitu ya. Nah, itu. Jadi di sini diperlihatkan ada pemanfaatan CCTV untuk mengenali wajah-wajah yang ada di kelas tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi presensi. Atau pemanfaatan CCTV yang ada di ruas-ruas jalan gitu ya. Jadi kalau di Cina ya, utamanya yang di Cina itu ada jutaan CCTV yang tersebar di setiap sudut negaranya. Sehingga kalau mau mencari orang hilang di Cina itu sangat gampang. Gitu ya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Pemanfaatan CCTV-nya sudah digunakan untuk apa saja gitu ya? Apakah sudah bisa digunakan untuk mengenali? Gitu ya? Kesannya malah di mata-mata ya. Kita bakal ketahuan dimanapun kita berada. Dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa sistemnya sudah terintegrasi dengan baik. Ya, yang berikutnya adalah pattern recognition. Ya, jadi misalkan ya teman-teman yang sudah pernah nggak ronsen gitu, banyak ya tes kesehatan yang hasilnya adalah bentuknya grafik. Nah, siapa yang bisa membaca grafik tersebut? Dokternya. Nah, bisa nggak mengembangkan suatu aplikasi di mana yang akan menganalisis grafiknya itu ya mesinnya itu sekalian. Jadi nanti sistem itu akan memberikan ulasan terkait dengan citra grafik yang dihasilkan. Sehingga kita tidak usah nunggu dokter untuk bisa membacakan itu misalnya. Pattern recognition berikutnya adalah apa? Misalkan sidik jari. Ya, misalkan ketika kita presensi gitu, ketika sidik jari kita bagus gitu ya, kering, bersih, atau kalau ketika itu berminyak, atau ketika itu bernoda, atau ketika itu luka gitu, bisa nggak tetap dikenali? Atau misalkan kita mengenali tanda tangan. Oke, tanda tangan Mas Petrus itu gampang, sehingga saya bisa mengulangi. Nah, sejauh mana hasil tanda tangan saya yang mencontoh tanda tangannya Mas Petrus itu bisa kemudian terdetek sebagai tanda tangan palsu. Atau yang berikutnya,
pola tulisan tangan. Oke, banyak ya kalau teman-teman yang suka nonton film, banyak sekali film-film yang dia mendeteksi itu tulisan tangan siapa sesungguhnya. Jadi tarian tangan, tekanan goresan dan lain sebagainya itu satu orang sama orang lain itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi hasilnya mirip, tetapi tekanannya misalnya berbeda. Nah itu berpeluang untuk bisa diteliti lebih lanjut. Nah ini Smart Traffic Management System. Nah tadi saya sampaikan bahwa lalu lintas kita itu beberapa di antaranya ada yang di dekat lampu merah itu diberi CCTV. Nah, sesungguhnya sudah sejauh mana sih optimal penggunaannya, gitu ya? Apakah dia sudah bisa mendeteksi panjang kemacetan, misalkan ya? Apakah dia bisa mendeteksi dari jarak berapa dia bisa mengenali akan ada ambulan yang lewat, gitu? Untuk apa? Untuk bisa membukakan uraian kemacetan itu. Jadi di setiap dekat lampu merah itu pasti ada zebra cross. Apakah orang-orang yang menggunakan zebra cross itu aman ya? Itu sudah dikenali atau belum toh? Sehingga nanti kalau ada orang yang lewat situ seharusnya semua dikondisikan berhenti misalkan dan lain sebagainya. Kemudian misalkan itu bisa nggak mengenali, misalkan gini ya, kalau dulu waktu luring itu banyak ditemukan di perempatan Condong Catur itu ada polisi yang sudah menangkap pengendara sepeda motor yang dia melanggarnya dari mana? Dia melanggarnya dari perempatan Jalan Kalurang misalkan. Nah, itu kan baik koleng-kolengan ya antara satu petugas dengan petugas yang lain di beda perempatan gitu. Nah, itu kalau misalkan itu ditugaskan aja ke sebuah sistem, misalkan by CCTV, bisa enggak? Atau misalkan kita akan nyari nih siapa yang terlambat bayar pajak perpanjangan sepeda motor misalkan. Oh, ternyata itu dikenalin sepeda motor itu sedang ada di lampu merah yang mana misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali pengembangan kebermanfaatan dari peralatan-peralatan yang ada di setiap sudut lampu merah ya. Nah, ini smart parking. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa tidak semua perkantoran, tidak semua pertokoan itu mempunyai lahan parkir yang memadai gitu ya. Sehingga banyak sekali ruas-ruas jalan yang akhirnya dimanfaatkan untuk lahan parkir. Ya, jadi ini harusnya bisa digunakan. Jadi gini, siapa yang ngecek itu lahan parkir boleh digunakan oleh mobil atau motor atau sepeda itu siapa? Sekarang jangan mengandalkan penglihatan petugasnya gitu ya, tetapi kita bisa memanfaatkan sistem-sistem cerdas dari mesin-mesin atau alat-alat yang terpasang di daerah situ gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk identifikasi atau deteksi mana parkir yang sudah kosong, misalkan itu parkir sudah berapa lama ya gitu ya, sehingga pembayarannya juga pembayaran by digital, sudah bukan orang lagi. Jadi pemasukan ke Pemda juga akan semakin bagus, bukan hal yang baru ya, bahwa kita dulu pernah diberikan informasi juga bahwa ada kebocoran penerimaan dari Pemda, misalkan salah satunya dari mana? Salah satunya dari sektor jasa parkir. Oke. Demikian juga untuk pemberitahuan di suatu gedung pertokoan gitu ya. Pernah nggak teman-teman itu sudah masuk ke area gedung, sudah dapat tiket parkir, sudah keliling-keliling di sekian lantai, ternyata kita nggak dapat area untuk parkir. Nah, itu kan semacam bukan penipuan ya, tetapi tidak adanya koordinasi yang baik gitu, sehingga layanannya jadi tidak bagus gitu ya. Nah, bisa nggak kalau di CCTV yang ada di setiap lantainya itu kemudian dia akan memberitahu ke petugas yang di garda terdepan bahwa untuk mobil misalkan dengan dimensi
apa ya kan ukurannya beda-beda ya, itu tersedia di lantai sekian sampai sekian di lajur yang mana gitu, itu akan digunakan untuk memberitahu gitu ya. Demikian juga misalkan lahan parkir di Amikom. Lahan parkir di Amikom itu kan bentuknya nggak beraturan ya, ada yang di dom gitu ya, ada yang di sela-sela pohon gitu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nggak ya ditertibkan dengan adanya sebuah sistem parkir yang cerdas. Nah, kemudian smart home. Nah, di sini misalkan ada satu keluarga gitu ya, ada bapak ibu dengan 3 anaknya. Nah, bapak ibu dengan 3 anaknya ini mau masak telur dadar. Nah, ternyata di kulkas telurnya tidak mencukupi kalau akan dikonsumsi untuk satu keluarga dengan 5 anggotanya ya. Nah, oleh karena itu kemudian si kulkas ini akan menghubungi swalayan terdekat, mesen bahan-bahan makanan yang stok di kulkas itu sudah tidak memenuhi, itu dia akan beli gitu ya. Kemudian pihak swalayan akan mempersiapkan itu, kemudian menggunakan jasa kurir, entah itu ojol, entah apa gitu, dia akan mengirim bahan-bahan yang dipesan oleh si kulkas yang ada di rumah. Jadi teman-teman jangan kaget nanti kalau suatu saat ada yang ketok-ketok, kemudian menyampaikan bahwa kulkas Anda pesan belanjaan. Nah, itu sangat-sangat mungkin ya, sangat mungkin sistem cerdas itu dibangun ya. Jadi sekarang banyak sekali label smart kulkas, smart TV. Nah, sejauh mana smartnya itu sudah dioptimalkan. Nah, kemudian pengenalan ucapan ya, pengenalan ucapan. Nah, jadi banyak perkembangan di mana kita bisa menginstruksikan suatu mesin atau alat bekerja itu cukup dengan menggunakan ucapan tanpa kita menyentuh gitu ya. Sudah bukan eranya pakai remote begitu ya, tetapi dengan ucapan. Nah, ada juga mungkin bagi teman-teman yang memang dia mengandalkan komunikasinya baik ucapan untuk mencari segala hal gitu ya. Misalkan memang tidak memungkinkan untuk bisa mengetik gitu misalkan ya. Mungkin mungkin tidak ada kendala penglihatan, mungkin ada kendala di tangan dan lain sebagainya, sehingga dia memang berkomunikasi utamanya baik ucapan. Nah, bagaimana ucapan itu akhirnya diproses, misalkan bagaimana mengubah ucapan jadi teks, bagaimana mengubah teks jadi ucapan dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu bagian dari kecerdasan artificial. Ya, bagaimana mengenali emosi yang dari ucapan seseorang, misalkan ya, sehingga mesin itu juga mesin itu akan menanggapi sesuai dengan kondisi perasaan dari yang mengucapkan. Nah, itu luar biasa tantangannya. Oke. Nah, yang berikutnya artificial intelligence yaitu natural language processing, pemrosesan bahasa alami. Nah, pemrosesan bahasa alami ini sangat banyak ya. Karena apa? Karena kita itu menggunakan bahasa alami basisnya macam-macam ya tadi ya. Ada yang basisnya tulisan, ada yang basisnya gambar, ada yang basisnya isyarat atau video gitu ya, gerakan tubuh dan lain sebagainya. Dengan teks, dengan suara pun bahasa alami kita berbeda-beda ya. Misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Bahasa Jawa sendiri dialeknya macam-macam. Ada Jawa Jogja, Jawa Banyumasan, ngapak-ngapak gitu ya. Jawa Barat, Sunda gitu ya. Atau Jawa Jogja aja. Itu macam-macam. Ada yang ngoko gitu ya, ada yang kromo dan lain sebagainya. Itu bahasa alami sendiri tantangannya ada apa? Ambiguitasnya tinggi sekali ya. Jadi suatu istilah itu bisa mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung istilah itu ditemukan di posisi mana. Sebelah kirinya apa, sebelah kanannya apa, itu akan mempunyai makna yang bermacam-macam atau konteks. Ya, jadi bagaimana penekanan kata itu diucapkan. Misalkan apa ya? Telo. Oke, kalau saya ngomong telo dengan kondisi datar itu ya biasa itu kalimat berita aja telo. Tapi kalau saya telo gitu, jadi ada penekanannya, itu kan ada emosinya. Jadi kompleks sekali terkait dengan bahasa alam itu. Nah, natural language processing misalkan contohnya adalah chatbot. Chatbot itu misalnya di sini saya screenshot Alice ya. Jadi bagaimana pengguna itu seolah
seolah-olah bercakap dengan manusia, tetapi sesungguhnya dia bercakap-cakap dengan program, dia bercakap-cakap dengan aplikasi, dengan mesin, dengan robot. Nah, yang berikutnya adalah sentimen analisis. Sentimen analisis itu adalah kita ingin mengetahui, misalkan pada saat musim pilkada gitu ya, pada saat musim pilpres gitu ya, pileg gitu ya, legislatif, itu banyak sekali tim sukses yang peduli terhadap citra seseorang ya. Jadi misalkan Mas Azriel ini akan maju sebagai bupati gitu ya. Nah, tim suksesnya itu akan memprofil Mas Azriel itu bagaimana masyarakat itu menerima Mas Azriel. Masyarakat itu beropini seperti apa ya tentang Mas Azriel. Nah, dari opini-opini itu akan ketahuan bahwa tersegmentasi masyarakat yang mana yang suka. Masyarakat itu suka ketika Mas Azriel ngapain ya. Nah, hal-hal itu penting untuk apa? Untuk membangun citra. Hal-hal itu penting untuk membangun apa? Bagaimana cara membranding Mas Azriel ini supaya ketika pemilihan dia banyak yang bersimpati, misalkan banyak pemilihnya. Jadi bagaimana gaya nanti akan berkampanye itu sangat ditentukan. Jadi salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah dengan melakukan analisis sentimen. Atau kita ingin mengetahui, kita akan meluncurkan suatu produk. Produk kita itu sama dengan produknya siapa ya? Produk yang lain itu bagaimana ya? Bagaimana tingkat masyarakat bisa menerima produk tersebut misalkan dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana lingkungan itu merespon terhadap sesuatu yang bisa jadi mirip dengan apa yang akan kita launching. Ya, yang berikutnya adalah di sini profiling analisisnya. Jadi ini saya dan teman-teman itu melakukan penelitian memprofil pengguna-pengguna Twitter, bagaimana karakter mereka. Jadi misalkan gini teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu melamar suatu pekerjaan, tidak cukup hanya dengan surat lamaran, tidak cukup hanya dengan transkrip, tidak cukup hanya dengan ijazah begitu ya. Kalau di transkrip IPK-nya tinggi. Oke. Kalau di surat lamaran pasti teman-teman menuliskan, mencitrakan, memotret diri sendiri pasti bagus. Jadi misalkan saya orang yang jujur, saya sabar, saya bisa bekerjasama dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu kan kata pelamar. Nah, bagaimana jejak-jejak digital yang sudah ditorehkan oleh si calon pelamar tersebut? Nah, itu kita kolek. Di Twitter itu kita kolek. Jadi dari akun-akun Twitter dari masing-masing pelamar itu kemudian kita kolek, kita profil. Oh, ternyata ini sering menyampaikan ujaran kebencian. Oke. Oh, ini ternyata orangnya selalu happy sepanjang masa gitu ya. Sepanjang waktu dia pakai Twitter dia sangat berenergi misalkan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi itu tidak bisa bohong gitu ya. Jadi apapun yang kita pernah tinggalkan jejak digitalnya itu bisa ditambang untuk kemudian diolah untuk mendapatkan informasi di balik itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman, yuk kita lebih bijak menggunakan media sosial ya, karena apapun yang teman-teman sudah lakukan, mungkin pada saat ini belum begitu diperhatikan ya. Suatu saat jadi orang besar, maka teman-teman akan selalu diulik masa lalunya, gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah transliterasi. Transliterasi itu adalah mengalih aksarakan. Nah, ini adalah salah satu juga hasil penelitian saya. Saya mengalih aksarakan teks Latin ke aksara Jawa. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kanan itu tidak hanya teks Latinnya saja, tetapi ada beberapa yang memang itu dikehendaki untuk dialih aksarakan, maka dia akan ditampilkan sebagai aksara hasil transliterasi dari teks Latin ke aksara Jawa. Nah, di aksara Jawa itu tantangannya apa? Di aksara Jawa itu tidak mengenal spasi. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu ada kosakata,
Kalau di aksara Jawa itu tidak ada pemenggalan per kata ya. Jadi aksara itu bisa ada di depannya, bisa ada di atasnya, bisa ada di belakangnya, di bawahnya lagi misalkan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di aksara Jawa itu pemetaannya layaknya sebuah matrik ya. Jadi ada kiri, ada kanan, ada tengah, ada atas, ada atasnya lagi, ada bawahnya lagi. Ya, ada pasangan gitu ya, ada sandangan, itu banyak hal yang perlu dicermati linguistiknya. Nah, kalau tadi transliterasi itu ada alih aksara, sekarang translasi itu adalah alih bahasa. Nah, alih bahasa sistem penerjemah itu juga termasuk dalam bidang ilmu kecerdasan buatan. Spesifiknya adalah di ranahnya NLP atau pemrosesan bahasa alami. Ya, yang berikutnya apa teman-teman? Yang berikutnya yang sebelah kiri itu adalah contoh clickbait. Teman-teman pernah ya dengar clickbait? Clickbait itu adalah antara judul sama isi nggak nyambung. Atau misalkan nyambung tapi dikit, banyaknya nggak nyambung misalkan ya. Jadi ini teman-teman nanti bisa lihat sendiri ada beberapa contoh cuplikan-cuplikan antara judulnya bombastis gitu ya, tetapi isinya kadang nggak ada hubungannya sama sekali sama judul. Oke. Yang berikutnya adalah contohnya adalah berita hoax, berita palsu gitu ya. Nah, kita ini Indonesia itu sering sekali digegerkan dengan hoax gitu ya. Mengapa demikian ya? Karena masing-masing orang itu kayaknya seneng gitu kalau bisa jadi yang pertama nge-share berita. Ya, jadi di WA gitu ya, dapat sesuatu langsung di-share gitu. Bahkan orang yang nge-share tuh bisa jadi belum sempat baca loh, tetapi sudah terlanjur nge-share. Yang belum tentu itu benar adanya ya. Mengapa demikian? Karena kemampuan literasinya yang tidak bagus. Ya, jadi tidak hanya kemampuan membaca secara teks, tetapi kemampuan membaca secara yang tersurat maupun yang tersirat. Ya, jadi ini teman-teman, ini mahasiswa, ini harus punya andil untuk mengedukasi peningkatan kemampuan literasi di masyarakat kita ya. Nah, sekarang kaitannya dengan industri 4.0. Nah, ini sering sekali ya jadi jargon gitu. Industri 4.0. Nah, teman-teman seperti ketahui ya, industri revolusi industri yang pertama itu dipicu oleh temuan mesin uap. Nah, sehingga itu bisa terjadi revolusi di bidang industri. Jadi pemicunya adalah penemuan mesin uap. Kemudian 86 tahun berikutnya itu ditemukannya listrik gitu ya. Nah, penemuan listrik 86 tahun berikutnya itu juga mendorong terjadinya revolusi industri. Revolusi industri yang ketiga itu dipicu adanya komputerisasi dan internet. Dari revolusi industri yang kedua ke ketiga itu butuh waktu sekitar berapa itu? 99 ya. Nah, kemudian di revolusi industri yang keempat itu dipicu adanya IoT. Sebenarnya revolusi industri yang keempat itu dimulainya sejak kapan sih? Dimulainya sejak 2011, tapi heboh-hebohnya itu mulai dari tahun 2019, 2020 dan pada saat ini masih banyak kajian-kajian terkait dengan hal itu. Nah, teman-teman itu bisa mencermati demikian. Jadi pemerintah itu menetapkan ada 5 sektor prioritas. Ada industri makanan dan minuman, ada industri otomotif, ada industri kimia, ada elektronika, tekstil dan pakaian jadi. Nah, oleh karena itu, kalau mau berkontribusi, coba teman-teman lihat kemampuan teman-teman. Jadi passion-nya di mana sih? Kekuatannya ada di mana sih? Nah, apa yang akan teman-teman jadikan sumbangsih untuk 5 sektor industri prioritas ini? Syukur-syukur dengan pendekatan AI gitu ya. Syukur-syukur dengan pendekatan kecerdasan artificial. Kecerdasan artificial tadi sangat luas. Ada image processing gitu ya, ada speech recognition, ada pattern recognition, ada NLP dan lain sebagainya. Nah, coba dipetakan mulai dari sekarang. Kemudian gini, coba dilihat di lingkungan sekitar ya. Disadari atau nggak disadari,
sering loh bersinggungan dengan sistem di mana di balik itu ada kecerdasan buatan. Coba dipetakan. Kelebihannya apa sih? Kelemahannya apa sih? Dengan memetakan kelemahan, berarti masih ada peluang untuk mengembangkan lebih lanjut. Nah, itu nanti teman-teman bisa jadi peluang-peluang penelitian skripsi ya. Ya, kalau kita zoom ya, gambar yang tadi kemudian kita petakan lebih lanjut bahwa dari revolusi industri yang ketiga menuju yang keempat itu semakin pendek ringnya. Hanya butuh waktu 42 tahun untuk itu ya. Nah, apa yang ada di balik itu? Kalau di gambar yang pertama tadi secara umum karena ada IoT gitu ya. Tetapi kalau kita urai, kita perjelas di balik itu karena ada AI. Karena ada AI, karena ada informasi, karena ada big data, karena ada IoT, karena ada cloud computing. Oleh karena itu, teman-teman, jika teman-teman misalnya ini mau ditarik, akan dibawa untuk jadi sebuah penelitian skripsi, gitu ya, maka sebaiknya ada 3 hal yang bisa teman-teman unsur yang bisa diteliti lebih lanjut, yaitu AI, IoT, dan big data. Ya, jadi 3 hal itu kan tidak mungkin akan bisa dipisahkan pada saat ini ya. Oke, nah revolusi industri 4.0 Indonesia sendiri mengeluarkan roadmap. Roadmapnya namanya adalah Making Indonesia 4.0. Nah, di sana ada 5 teknologi utama penopangnya. 1 IoT, yang kedua adalah AI. Nah, AI itu ya. Yang berikutnya adalah Human Machine Interface, yang keempat adalah teknologi robotik dan sensor, yang kelima adalah 3D printing. Semuanya itu kita pelajari di bidang ilmu kita, yaitu bidang ilmu komputer. Ya, jadi teman-teman yang sekarang menekuni prodi teknik komputer ini sudah sangat tepat. Ya, ini adalah bidang ilmu kita. Tentu saja harapannya kita bisa memberikan sumbangsih yang besar, gitu ya. Nah, di sini salah satunya kelihatan bahwa AI itu menjadi salah satu teknologi utama penopang revolusi industri yang ditetapkan oleh pemerintah melalui roadmap Making Indonesia 4.0. Teman-teman, di sini ada video. Harapan saya ini jadi lebih memperjelas apa yang sudah saya sampaikan di awal ya. From above, Banyap, the digital tablets almost like an outback village. On the ground is a booming tech hub dedicated to artificial intelligence, bustling with workers. Some call them AI farmers, like Yin Yo. 我以前理解的人工智能就是像美国科幻大片里面的那种很多机器人，然后星球大战。做这个事之后，我看到的人工智能至少现在还达不到那个要求。现在的人工智能，我感觉和那比起来简直落后太多了。 Yin Yo and his colleagues spent 8 hours a day training facial recognition software, trying to discard programs, and even apps to identify everything from a sidewalk to a mosquito. 我教会这个摄像头是也就是用摄像头传达给我的信息，然后在摄像头传达给我的图片上面进行标注，标注出车辆准确的位置。因为机器和人类一样，它也需要一个学习的过程。我最多的情况一天是14000多个光，最多1个月是6000万，平均下来也就是3000多。 我觉得我的这份工作可以让中国的 AI 变得很强大，因为这个 AI 的技术，它不管它多先进多强大，它总有一个基层的处理。就像一个国家的生存，都是要有人民的存在。我们就相当于是Oke, ya teman-teman bagi yang hobinya nonton film, terutama nonton film yang genrenya adalah fiksi ilmiah ya, di sana itu banyak sekali teknologi-teknologi AI yang diterapkan untuk meng-create film tersebut gitu ya. Misalkan apa ya? Apa teman-teman yang film yang dibintangi oleh Will Smith ya? Ada yang ketika Will Smith sudah tua dan ketika Will Smith masih muda. Ya, yang masih muda itu kan sebenarnya itu bukan Will Smith sesungguhnya, tetapi itu kemudian dicitrakan oleh sistem cerdas untuk bisa meng-create tokoh yang seolah-olah Will Smith masih muda. Namanya adalah Gemini Man. Nah, ini suka pada nonton film nggak ya? Kalau mahasiswa yang masih muda ini, yang masih apa ini? Usianya masih berapa ya? Seharusnya suka nonton film ya?
Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Suka. Nonton Avenger, Bu. Oke, nah itu kan banyak sekali apa teknologi-teknologi berbasis AI yang bisa yang digunakan untuk menghasilkan film tersebut. Nah, tadi juga dicontohkan bagaimana apa CCTV itu kemudian mengenali dimensi mobil dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk gini. Ada kan jalur-jalur jalan yang memang sesungguhnya itu tidak bisa dilewati truk gitu misalkan, atau motor harusnya nggak bisa lewat situ misalkan. Nah, bisa nggak ketika kita menertibkan pengguna jalan raya itu tidak menertibkan dengan emosi gitu ya, tapi kita bisa menertibkan baik pemanfaatan sistem yang cerdas. Oke, yang berikutnya di sini adalah pemanfaatan kecerdasan buatan dalam hal salah satunya adalah proses pembayaran, sistem pembayaran. Improving lives, increasing connectivity across the world. That's the great promise offered by data-driven technology. This is the next groundbreaking development in data-driven technology, facial recognition. And in China, you can already withdraw cash, check in at airports, and pay for goods using just your face. The country is the world's leader in the use of this emerging technology. And China's many artificial intelligence startups are determined to keep it that way in the future. Oke, jadi pembayaran cukup setor wajah gitu ya. Jadi tidak ada alasan dompetnya ketinggalan ya. Jadi kemudian kalau kita lihat di setiap kamera yang ada di sudut-sudut jalan itu dimanfaatkan untuk bahkan mengenali orang. Ya, tidak hanya mengenali kendaraan tetapi juga mengenali orang gitu ya. Kemudian bisa juga mengidentifikasi suhu tubuh dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita tracking orang yang sudah vaksin gitu ya. Yang sudah vaksin itu dia pergi kemana aja sih gitu misalkan, atau orang yang kemudian terlaporkan sebagai positif COVID gitu misalkan. Dia beraktivitas ngapain aja ya, misalkan itu bisa dipantau dengan pemanfaatan peralatan-peralatan yang terintegrasi. Oke, yang berikutnya. This is Paige. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Paige's motor cortex that coordinate hand and arm movements. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm, we are able to predict Paige's intended hand movements in real time. First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Paige uses the joystick to move a cursor to target presented on the screen. As he's playing this game, he wirelessly stream in real time, firing rates from thousands of neurons to a computer. Using these data, we calibrate the decoder by mathematically modeling the relationship between patterns of neural activity and the different joystick movements they produce. After only a few minutes of calibration, we can use the output from the decoder to move the cursor instead of the joystick. Paige still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Our goal is to enable a person with paralysis to use a computer or phone
brain activity alone. Because they wouldn't be able to move the joystick, they would calibrate the decoder by imagining how to targets. One of the things the Neuralinks allow Pager to do is to play his favorite video game, Pong. To control his paddle on the right side of the screen, Pager simply thinks about moving his hand up or down. We've removed the joystick altogether. Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Pager can play Mr. Neuralink. As you can see, Pager is amazingly good at mind control. He's focused, and he's playing entirely of his own volition. It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Great game, Pager. And what better reward for a monkey than a banana? We still have challenges spanning many fields of engineering. So if you're good at solving hard problems and want to change people's lives, even if you've never worked with the brain before, we would love to hear from you. Oke, teman-teman pernah lihat video ini sebelumnya? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Belum. Oke, ini adalah Neuralink. Ini dikembangkan oleh perusahaannya Elon Musk. Tahu ya Elon Musk ya? Dia pemilik SpaceX dan Tesla. Jadi dia mengembangkan antarmuka, otak dan komputer. Jadi ini simbiosis. Jadi antara otaknya manusia, tadi dikatakan sebagai itu adalah kecerdasan alami, dengan otaknya komputer, AI. Ya. Jadi ada chip yang kemudian ditanam di otak. Di sini dicontohkan tadi ada seekor monyet yang mampu, yang dimana otaknya ditanam chip dari Neuralink, kemudian dia mampu bermain game, ya, walaupun gamenya sederhana, tetapi ini luar biasa. Jadi ini akhirnya dikembangkan untuk apa? Jadi akhirnya bisa dikembangkan untuk membantu orang-orang yang punya kendala dalam menggerakkan sesuatu, misalkan mungkin dia sakit lumpuh gitu dan lain sebagainya, dia bisa memerintahkan suatu peralatan gitu ya, bisa mengendalikan HP gitu misalkan, bisa mengendalikan mobil, terutama mobilnya Tesla ya, karena ini punyanya Elon Musk. Dengan apa? Dengan telepati ya. Jadi bisa jadi nanti suatu saat kita akan bercakap-cakap dengan telepati gitu ya. Saya akan menghubungi Mas Iqbal tanpa saya menelpon Mas Iqbal, cukup dengan telepati misalkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa di mana mengembangkan antarmuka antara kecerdasan alami dengan kecerdasan artificial. Ya, di sini tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa kontribusi kecerdasan artificial hingga tumbuhnya revolusi industri yang keempat ini besar kontribusinya. Apalagi roadmap pemerintah Indonesia, yaitu Making Indonesia 4.0 itu dengan sangat eksplisit ada 5 teknologi utama penopang dari revolusi industri di Indonesia. Kalau teman-teman lihat di dalam intinya, di dalam visual yang nampak di layar itu intinya adalah AI. Jadi layer paling dalam adalah AI. Yang di luarnya AI apa? IoT. Di luarnya IoT apa? Teknologi robot dan sensor, teknologi 3D printing, dan human machine interface. Jadi intinya apa di sini bahwa semuanya itu ada sebuah ilmu yang mempunyai kontribusi yang paling besar, paling dominan, yaitu AI. Sehingga memang sudah sangat tepat bahwa teman-teman di sini diminta untuk wajib menempuh mata kuliah kecerdasan artificial. Nah, besar harapannya setelah teman-teman tahu penerapan sistem cerdas
pada saat ini sudah sampai mana, kemudian pada saat ini adalah era industri 4.0, kemudian perkembangan mungkin perkembangan yang sangat luar biasa di AI untuk sampai saat ini seperti apa. Nah, sekarang balik lagi, tanyalah pada diri teman-teman sendiri. Teman-teman akan kontribusi seperti apa? Teman-teman calon ahlinya teknik komputer loh. Teman-teman itu nanti akan jadi orang yang akan dicari sebagai seorang konsultan, ya. Teman-teman di sini teknik komputer, kemudian spesifik lagi adalah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial sekarang adalah di era industri 4.0. Teman-teman bisa sumbangsih apa? Sekecil apapun, usahakan setiap diri kita tuh punya kontribusi, ya. Seminar apapun harus punya kontribusi. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini, sentilan-sentilan ini bisa menginspirasi teman-teman. Jika ada yang akan memberikan tanggapan, akan berdiskusi, saya dengan senang hati semoga bisa membantu.